Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin sharing mengenai modul 3 dari lab CEH versi 10. Ini di lab 5 itu tentang scanning network using NetScan tools protocol. Jadi di sini kita akan memindai suatu segmen jaringan menggunakan tools NetScan Tools Pro. Jadi kalau di ini ada skenario, ada objektifnya untuk di sini kita lebih memahami ARP ping scan, kemudian DHCP server discovery, ping scan, dan port scan menggunakan NetScan Tools Pro. Nah, untuk environmentnya ini yang dibutuhkan ada toolsnya sendiri, yaitu NetScan Tools Pro, dimana nanti kalian bisa download di situs officialnya, kemudian situs resminya ya. Dan yang bisa dipakai itu nanti demo gitu. Kemudian kalau untuk full versionnya kita bisa membelinya, dan ini ada untuk demo, ada trialnya. Jadi nanti yang akan kita coba trial. Kemudian di sini yang dibutuhkan ada Windows Server 2016, kemudian Windows 10. Kemudian ada untuk NetScan Pro atau NetScan Tools Pro-nya. Kemudian ini langsung saja kita masuk. Yang pertama menginstal tools tersebut, NetScan Tools. Karena di sini saya sudah menginstal di Windows Server, langsung saja saya coba untuk start demonya. Sembari menunggu ini, kemudian nih ya, kemudian setelah diinstal langsung dijalankan saja untuk aplikasi, kemudian start demo, kemudian di ini. Nah, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, sama ya. Untuk versinya ini versi yang 11.91, dia build 5 2020, based on versionnya 11.91. Kemudian langsung aja kita coba untuk di langkah berikutnya. Itu ada di sini ada manual tools, terus nanti kita milih ARP ping tool. Ini untuk upload ARP ping tool. Kemudian kita bakal mengirim paket ARP secara broadcast. Select, ini dia. Jadi kita memilih ini, jadi saya langsung coba aja di bagian manual tools ya. Kemudian ARP ping, kemudian oke. Nah, untuk ini nanti kita send broadcast ARP, kemudian unicast ARP. Jadi sesuai yang ada di modul itu kita di sini akan melakukan pengiriman ARP itu secara broadcast, kemudian unicast. Kemudian nanti kita memasukkan IP address dari Windows 10. Jadi saya menggunakan Windows real saya, Windows 10, karena ini saya menggunakan Windows 10 juga yang sebagai targetnya. Kemudian kita send ARP. Dan untuk Windowsnya ini saya set up IP-nya sesuai di modul ya teman-teman. Saya menggunakan VirtualBox. Untuk virtual di realnya saya menggunakan 10.10.10 sesuai yang ada di modul lab 5 CEH versi 10. Ini langsung saja untuk ini sudah benar Ethernet. Ini 10.10.10. Kemudian kita send ARP, broadcast, unicast. Sembari menunggu hasilnya. Nah, ini
display the response time along with the MAC address of target machine. Jadi dia memperlihatkan respon selama respon time-nya. Jadi menambahkan respon time dari MAC address si target. Jadi dia itu dari pengiriman tadi dia menampilkan hasil respon dari MAC address dari si target seperti yang kayak gini. Respon time-nya ada yang cepat, jadi ya kalau di rata-rata sebenarnya kurang lebih seperti ini ya. Lanjut, kemudian kita akan untuk melakukan ARP scan. Jadi di sini karena tadi kita sudah mengirim, kemudian kita di sini mencoba melakukan scanning menggunakan di manual tools, kemudian ARP scan, max scan, ARP scan, max scan. Nah, kemudian untuk yang di scanning sesuai yang ada di modul itu kita entering of IP address in the starting IP address and ending. Jadi kita untuk startingnya itu mulai dari alamat paling awal, untuk endingnya kita menggunakan alamat paling akhir karena tadi saya menggunakan alamat IP 10.10.10 untuk Windows 10-nya, dan untuk networknya sendiri 10.10.10.0. Kemudian untuk subnettingnya sendiri saya menggunakan prefix /24. Jadi untuk available host yang bisa dipakai itu mulai dari 1 sampai 255. Sebenarnya untuk lebih tepatnya 254 ya, karena 255 itu biasanya untuk broadcast. Ini 255. Kemudian langsung saja do ARP scan. Nah, nanti jika misalkan ada yang mengirim paket, maka nanti untuk scanningnya dia ada, nah misalkan dari PC Simnetic GmbH, dari ini dari perangkat saya sendiri ya, dari perangkat Windows 10 saya sendiri real. Jadi ada dari sekian banyak yang saya masukkan, dari starting mulai dari 1 sampai 255, yang merespon hanya satu, yaitu laptop saya sendiri, yaitu yang Windows 10 ini tadi, yang dengan alamat 10.10.10.20. Kemudian lanjut, ini untuk scanning ya, scanning all device connected on the LAN. Jadi kita ini scanning yang nantinya bisa memperlihatkan perangkat mana saja yang dia itu terhubung dalam segmen jaringan tersebut. Nah, karena di sini yang terhubung hanyalah Windows Server dengan Windows 10 saja, maka yang tampil saat di scanning atau dipindai itu hanya 2 perangkat ini aja. Dengan MAC address-nya juga ya, jadi di sini juga dengan MAC address-nya. Kemudian untuk selanjutnya ini bagian untuk DHCP. Jadi ini nanti lebih ke discovery, jadi sama-sama jadi mendiscovery DHCP server. Ini masuk ke manual juga, manual, kemudian DHCP server discovery. Kemudian langsung
langsung discover DHCP server. Ini semua langsung di uncheck, jadi ada discover optionnya. Mungkin ada hostname, subnet mask, domain, DNS, router IP, NTP, itu bisa di scanning. Misalkan kalau ada yang di uncheck, maka misalkan di bagian DNS-nya, maka di sini untuk opsi DNS IP-nya tidak akan dimunculkan. Discover DHCP server. Nah, karena untuk default dari virtual host saya, virtual host only dari adapter host only dari VirtualBox saya menggunakan alamat sekian, maka yang terdeteksi untuk DHCP servernya adalah ini dengan alamat 192.168.56.100. Untuk MAC address-nya tidak diketahui, override IP-nya 56102, kemudian subnet untuk prefix-nya /24. Kemudian untuk list time-nya sekitar 10 menit. Kemudian lanjut, untuk lanjutnya ini kita ini ya, jadi di ini Netscope display all the active DHCP server. Jadi dia memindai scanning dari DHCP server yang aktif yang ada pada jaringan tersebut. Ini dengan MAC address, subnet mask, and so on. Jadi tadi ya ada hostname, ada NTP server, corresponding DHCP server. Jadi sesuai dengan respon dari DHCP servernya. Kemudian untuk yang selanjutnya kita akan mencoba ping scanner. Di bagian manual juga, ini di bagian ping. Ya, ini ping scanner ya. Ping scanner untuk alamatnya di modul dari alamat start IP-nya mulai dari 1, untuk N IP-nya alamat terakhirnya diisi sampai 25. Kemudian untuk DNS-nya menggunakan default system DNS. Kemudian langsung dicoba scanning. Ini akan saya coba 10. Kemudian melakukan use default system DNS, kemudian langsung start, accept. Ya, jika di scan memang hanya terdapat dua perangkat, yaitu Windows Server sendiri dengan Windows 10 yang saya punya sekarang. Tapi untuk time-nya terus statusnya masih 0. Coba misalkan kita ping juga nih, misalkan ping 10. Kemudian untuk yang di sini juga ping 10. Kemudian kita start lagi. Hasil ininya juga masih 0 ya, berarti karena mungkin untuk jaringannya juga bukan termasuk jaringan yang rumit, hanya dari node 1 ke node yang satu lagi, jadi langsung hanya satu garis, jadi dari node 1 ke node 1, jadi tidak ada yang namanya tidak ada gangguan yang mungkin
bisa memberatkan di time listnya. Jadi misalkan untuk transmisinya itu tidak ada hambatan sama sekali karena hanya antar perangkat, jadi dua perangkat saja. Jadi dari perangkat 1 ke perangkat 2 itu tanpa adanya media perantara, hanya langsung terkoneksi satu sama lain. Jadi untuk time-nya menjadi sekecil mungkin, yaitu adalah 0. Sebenarnya ini coba bisa tampil menggunakan hasilnya menggunakan browser. Apa kita coba lagi start. Coba saya buka. Total scan time nya 3 detik, kemudian number of target IP-nya ada 25, yang respon hanya 2. Jadi hampir sama sih seperti yang tadi di sini. Hanya 2 respon saja dari 25 host yang dicantumkan dari mulai alamat yang awal sampai akhir. Kemudian lanjut. Ini untuk port scanner. Jadi ini kita bisa scanning port, mungkin ada port yang terbuka atau open, mungkin nanti bisa terdeteksi di sini. Kita langsung coba aja di bagian manual tool juga, port scanner. Kemudian untuk alamatnya masih sama ya, ada di 25. Kemudian untuk DNS-nya kita mengisi 888 DNS Google. Resolve IPS-nya dicentang. Kemudian untuk skip IP-nya juga dicentang. Delete dan spelling IPS. Port scanner. Oh, yang ini. Jadi ini tadi salah ya. Untuk yang tadi itu untuk yang tadi di bagian ping scanner, yang untuk port scannernya ada di sini. Jadi untuk target hostname-nya kita untuk targetnya Windows 10, alamat IP Windows 10, kemudian TCP full connect, kemudian langsung di scan range of port. TCP full connect, kemudian detailnya startnya 1 sampai 256, connection timeout-nya 2000, kemudian read timeout-nya 3000. Kemudian langsung scan range of port. Ya, hasilnya kurang lebih kayak gini. Nanti kalau di modul ada FTP, HTTP, EPMAP, NetBIOS. Nah, di sini ada EPMAP sama NetBIOS. Jadi saya scan di targetnya Windows 10. Untuk port description-nya itu yang terbuka di bagian port 135 dan 139 itu ada EPMAP dan NetBIOS. Yang port yang ini untuk statusnya port aktif ya. Dari 256 port yang mencoba range-nya di scan, ternyata hanya 2 saja yang aktif statusnya. Ya, mungkin itu saja dari kami tentang penggunaan NetScan Tools Pro. Jadi di sini kita mencoba memindai memindai jaringan, atau bisa dibilang scanning network, yang nantinya itu hasilnya bisa
kita bisa menganalisis jaringan tersebut mulai dari alamat IP-nya, kemudian ada port, kemudian ada DHCP servernya, kemudian dari servisnya juga bisa, kemudian dari protokolnya juga ada, mungkin menggunakan TCP atau UDP. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin dari kami cukup sekian dalam materi Lab 5 versi 10 kali ini. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.